Nah, berkaitan dengan nama AHY yang disebut-sebut itu, walaupun AHY ini kan sebenarnya masa dia menjadi menteri di era Pak Jokowi itu sangat pendek gitu ya, nggak sampai 1 tahun, itu hanya berapa, hanya sekitar 10-an bulan, nggak sampai 8 bulan saya kira ya, dari Februari ke Oktober. Tapi kemudian orang menduga-duga kenapa ya kok nama AHY itu waktu itu ditempatkan di Kementerian ATR. Dan kenapa kemudian sekarang namanya disebut-sebut? Apakah ini sebagai upaya dari Jokowi untuk menjebak SBY begitu? Wajar kalau beberapa menteri strategis kemudian bereaksi. Demokrat misalnya karena AHY adalah menterinya, kendati keterangan AHY hendak menunjukkan sekuensi atau kronologis dari penerbitan HGB itu, tetapi publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Mulyono terhadap SBY itu, karena Menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui walaupun tidak punya kemampuan eksekusi misalnya. Jadi semua sebut aja teori konspirasi dikembangkan di situ, dan di ujung pertanyaan-pertanyaan konspiratif orang tetap menunggu persoalan ini dituntaskan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya, kira-kira begitu kan. Nah, Pak Prabowo memberi sinyal bahwa itu harus diselesaikan. Nah, reaksi dari publik juga sama tuh. Jadi kita mesti lihat bahwa kasus pagar ini semacam pintu untuk membuka kong kaling kong yang dulu disebut oleh Rizal Ramli antara penguasa dan pengusaha kan, peng-peng itu tuh. Jadi tetap udah terbentuk persepsi di publik bahwa ini skandal ini itu menyangkut kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan Presiden Jokowi pada waktu itu. Apakah di situ ada kepentingan politik untuk membiayai pencalonan presiden atau membiayai bisnis politik dari dinasti Jokowi, kan semua itu pertanyaan sampai di luar negeri, itu pertanyaannya. Jadi tekanan publik tidak mungkin berhenti bahwa Pak Said Didu mengambil risiko untuk memimpin semacam ya operasi masyarakat sipil itu dengan menggemparkan publik, dibuka dari awal, dan beliau sendiri ikut terjun ke laut untuk mencabut pagar-pagar itu, kan menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sangat serius dan publik Indonesia menunggu terus tuh. Jadi kesempatan headline wawancara dengan menteri udah selesai tuh. Tinggal satu keputusan radikal yang boleh dianggap minggu ini harus diselesaikan sebelum reshuffle misalnya kan Pak Prabowo juga menunggu turunan dari perintah dia untuk membongkar. Harusnya ada pemeriksaan hukum karena ini kasus. Jadi semua hal yang sifatnya pidana itu mesti dibuka tuh. Nah, kalau itu mulai disidik misalnya, ya minimal ombudsman, anggap ini malah administrasi. Kalau menteri-menteri udah mengucapkan sesuatu yang masih saling tumpang tindih, lalu kejaksaan yang lebih paham tentang mekanisme penyidikan, atau KPK yang mulai menduga bahwa di belakang itu ada apalah, money laundering lah, gratifikasi lah, kan semua itu yang ditunggu oleh publik. Jadi publik menunggu kepastian siapa dan dengan akibat hukum apa mereka yang sudah diindikasikan terlibat dalam kasus pembuatan pagar itu.